Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno menyoroti perjalanan berbangsa dan bernegara usai amandemen keempat kali pada periode 1999 hingga 2022 yang semakin jauh dari nilai Pancasila. Hal itu diungkapkan Tri Sutrisno dalam sambutan di acara pembinaan ideologi Pancasila dalam rangka peringatan 80 tahun membumikan Pancasila dan peluncuran Pancasila Virtual Expo 2025 di Universitas Indonesia, dikutip dalam kanal YouTube pada hari Senin 2025. Apa bukti demokrasi kita lebih liberal dari Amerika? Apakah sistem politik dan ekonomi saat ini benar-benar tidak menguntungkan rakyat? Kenapa sistem ini tetap dipertahankan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hanif Kristianto dari analis PKD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bung Hanif, benarkah demokrasi Indonesia kini lebih liberal dibandingkan Amerika Serikat? Karena pernyataan Wapres ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno yang menyebut demokrasi Indonesia lebih liberal dari Amerika, Bung. Ya, menarik ya. Padahal demokrasi itu liberal gitu loh ya. Jadi mau di lebih liberal seperti apa ya? Nah, makanya ini kan ada pembeda ya. Nah, kalau kita cermati lebih mendasar kembali bahwa demokrasi itu kan berbasis pada aspek liberalisme dan ditopang oleh kapitalisme di dalam ekonominya begitu ya. Itu kalau kita mengkaji secara kritis dari definisi maupun dari sumber textbook. Nah, dan di sisi lain juga pernyataan Pak Tri Sutresno ini juga memberikan kritik yang tajam sebetulnya ya. Sebab pasca Orde Baru ini yang banyak yang menganggap kebablasan gitu ya dalam praktik-praktik baik berpolitik, berekonomi dan sebagainya. Bahkan memang semenjak Indonesia juga mengadopsi model pemilu langsung, liberalisasi politik serta penguatan peran partai politik dan lembaga-lembaga hasil pemilu itu ya namun tanpa sistem yang check and balance yang kuat dan matang sebetulnya. Nah, kalaupun menjadikan Amerika Serikat sebagai acuan ya mereka cuma dua partai ya. Kalau nggak Demokrat ya Republik ya gonta-ganti ya dan sebagainya. Nah, di sisi lain juga kematangan politisi mereka. Tapi secara praktis sebenarnya sama gitu, sama-sama liberal ya. Jadi kalaupun membandingkan Indonesia lebih liberal, justru Amerika jauh lebih liberal gitu ya. Ya, ternyata kan kita kalah dalam kemarin ya tarif dagang ya. Ah, mereka Amerika bisa mengakses kita semuanya. Ya kan ini kan padahal malah kita suruh bayar 19%. Ya seperti itu. Dan kita juga ketahui memang eh, di dalam praktek-praktek demokrasi di Indonesia ini kan justru banyak beberapa lembaga-lembaga yang memang dilemahkan ya. Ya, kita juga ketahui misalnya partai-partai itu juga menjadi dagang tiket kekuasaan gitu ya, tanpa akuntabilitas ideologis yang jelas gitu. Jadi secara formil ya Indonesia itu ya mungkin tampak lebih liberal ya, tapi secara substansi itu justru lebih rapuh dan terbuka terhadap kooptasi oligarki seperti itu. Pasca amandemen 1999 hingga 2002, asas kekeluargaan diganti individualisme, kemudian pasal ekonomi ayat 33 di pasal 33 dimaknai bebas pasar. Menurut Anda, Bung, apakah perubahan ini justru membawa ke arah bernegara semakin liberal, Bung? Ya, memang ada beberapa anggapan atau kembali kepada Undang-Undang 45 yang asli itu sebagai sebuah solusi. Nah, di sisi lain juga kalau kita mengungkit pasal 33 itu juga sebuah pasal yang sebenarnya mencerminkan sebuah independensi sebuah negara dan kedaulatan. Nah, namun kita juga harus paham bahwa siapa yang membuat hukum di negeri ini ya. Nah, dan orang-orang yang duduk di parlemen pun itu sebetulnya juga ya mereka juga paham sebetulnya. Tapi ya karena banyak kepentingan di situ dan saling berkelindan antara kepentingan ekonomi dan juga politik serta kekuasaan ya mau gimana lagi mereka akhirnya pragmatisme. Nah,
Dan di sisi lain, ya kemunculan ini pun juga bisa kita manai ya dalam kerangka ekonomi pasar dan efisiensi privat ya, makin individualistik ya. Nah, kondisi ini juga menciptakan pergeseran ideologis ya, dari yang mungkin tadi semangat untuk ekonomi kerakyatan, ini menjadi semangat pasar bebas ya, yang berorientasi pada individualisme, kompetisi, dan akumulasi modal. Akibatnya apa? Negara cenderung berperan sebagai regulator pasif gitu ya, daripada pelindung kesejahteraan rakyat. Nah, ini adalah bentuk liberalisasi struktural yang menyingkirkan nilai-nilai sebetulnya di Indonesia bagus ya, ada gotong royong, keadilan sosial, ya, dan kalau kita cermati juga akhirnya apa? Eh, Politik demokrasi ini menjadi arena baru bagi pertarungan pemilik modal, nah, bukan sebagai partisipasi rakyat. Jadi rakyat ini hanya dilegitimasi ya pada waktu pemilu, setelah itu ya rakyat ditinggalkan. Kan ironis. Dan menurut Anda privatisasi pasar bebas yang juga tadi Anda telah singgung serta pembatasan subsidi adalah resep liberalisme kapitalisme yang justru memperlebar kesenjangan, juga membuktikan data terbaru dari World Bank hampir 200 juta penduduk Indonesia yang juga telah kita bahas masuk kategori miskin. Apakah ini bukan sekedar kesalahan kebijakan tapi memang cacat sistemik yang harus segera ditinggalkan, Bung? Nah, kalau kita sudah memahami ini adalah sebuah kecacatan sistemik, berarti kan harusnya ada perubahan secara sistemik ya, secara mendasar pula. Akar masalahnya ini apa? Nah, tadi ya saya coba singgung di awal bahwa praktik politik secara demokrasi yang liberal ini juga ditopang oleh praktik ekonomi yang kapitalis liberal gitu ya. Karena memang baik ekonomi kapitalis maupun politik demokrasi itu berasal dari ideologi kapitalisme kan begitu, ideologi yang sama dari rahim yang sama. Nah, akhirnya apa? Melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan yang itu tidak pro kepada rakyat ya, memikirkan rakyat. Adapun pada prakteknya misalnya subsidi atau sebagainya itu kan ya kecil gitu loh dibanding upaya untuk menyejahterakan rakyat. Kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang memiliki kekayaan yang luar biasa, sumber daya alam, energi, tambang dan sebagainya, tapi itu diprivatisasi ya, lalu ada penghapusan subsidi. Nah, seiring dengan apa upaya solusi efisiensi ya. Nah, pada praktiknya seperti itu. Ketika harga-harga naik, listrik, ya, kemudian BBM, pendidikan, kesehatan, ini dilepas ke mekanisme pasar, maka negara kehilangan fungsinya sebagai pelindung publik gitu lah ya. Dan ini faktual ya. Nah, masalah ini bukan hanya soal kesalahan kebijakan teknis ya, tapi lebih pada cacat sistemik ya dalam sebuah arsitektur negara pasca reformasi ya. Dan ketika ideologi kapitalisme ini mencengkram negeri ini, maka ini akan menggerus prinsip-prinsip keadilan sosial ya. Ketika negara lebih melayani logika pasar daripada rakyat, maka demokrasi ya tadi ini menunjukkan kejahatan yang luar biasa secara sistem. Karena itu perlu perubahan sistemik ya. Tentunya kalau kita sebagai seorang Muslim, maka solusi dari Islam itu adalah solusi yang paripurna, gitu lah. Sebab Allah yang maha baik, Allah yang maha tahu, ketika Allah itu menciptakan manusia, berarti apa? Diciptakan pula aturan dalam kehidupan ya bernegara, berbangsa dan sebagainya. Dan sekali lagi ya kalaupun kembali kepada demokrasi Indonesia itu harus kembali kepada Pancasila secara substansif bukan simbolis ya maka ya ini akan mengulangi kesalahan-kesalahan selanjutnya kan yang sebelumnya begitu ya. Dan sekali lagi ini kan masalah-masalah yang harus kita urai satu persatu ya. Jangan sampai sebuah cita-cita ingin melakukan perubahan tapi ternyata itu jauh dari solusi yang membawa perubahan secara sempurna kan begitu nggak? Makanya ini perlu evaluasi total ya dalam arsitektur politik dan ekonomi di Indonesia ini ya hari ini, dan juga demokrasi telah melakukan sebuah aktivitas kesalahan yang begitu fatal ya menyerahkan rakyat ini kepada oligarki ya dan sebagainya, dan ketika itu adalah muncul apa kesenjangan sosial ya, tidak ada kesejahteraan ya, dan lagi-lagi negara pun abai. Nah, apapun sistemnya, kalau tidak kembali kepada Islam, maka akan muncul kesia-siaan. Seperti itu. Baik, jazakallah Bung Hanif untuk pemaparannya. Apapun sistemnya, jika tadi tidak kembali
pada Islam memang banyak bermunculan istilah-istilah yang seperti pada diskusi kita sebelumnya, ada serakah nomiks yang melegalkan beberapa keluarga untuk menguasai seluruh sumber daya yang dimiliki oleh alam ini. Jadi sekolah sekali lagi Bung Hanif untuk memaparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Khilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.